Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam video ini saya akan membahas kembali ya mengenai soal ujian sekolah IPA SD. Nah, ini lanjutan dari video kemarin ya. Di sini kita akan bahas soal IPA SD ya, mulai dari urutan soal yang ke-6 sampai nanti soal 10 terakhir ya. Kita perhatikan soal nomor 6. Pembuatan terasering di daerah lereng perbukitan bermanfaat untuk titik-titik. A. Mencegah erosi. B. Mencegah abrasi. C. Menanggulangi banjir. Dan D. Memperluas lahan pertanian. Kita perhatikan. Gambar di bawah ini adalah gambar petakan sawah ya. Dimana gambar petakan sawah ini kita lihat ini seperti tangga. Nah, ini adalah pembuatan terasering ya. Jadi kita bisa melihat di daerah perkampungan, di daerah pedesaan banyak sekali sawah-sawah. Nah, pembuatan sawah itu seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Ini adalah terasering. Tujuannya untuk apa atau bermanfaat untuk apa? Kita perhatikan. Pengertian dari terasering atau disebut dengan sengkeran dalam pertanian adalah metode upaya pelestarian lingkungan dalam bidang pertanian yang memperhatikan kemudahan dan manfaat di setiap komponen membudidayakan, terutama budidaya dengan dibuat teras-teras yang berguna untuk mengurangi curamnya lereng gunung dengan tujuan menahan abrasi dan longsor terhadap tanah yang diakibatkan oleh air dan memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Terasering atau sengkedan dapat ditemui di daerah pegunungan yang mempunyai lereng-lereng yang dibuat oleh petani untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Bentuk dari terasering atau sengkedan yaitu datar dan bertahap seperti tangga. Lebar dari terasering bermacam-macam tergantung lereng gunung yang akan dijadikan tempat budidaya. Nah, kita perhatikan di sini ada kalimat yang ditandai dengan warna kuning. Dibuat teras-teras yang berguna untuk mengurangi curamnya lereng gunung dengan tujuan menahan abrasi atau mencegah abrasi. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah B ya, mencegah abrasi. Selanjutnya soal nomor 7. Lahan pertanian yang tidak ditanami dalam jangka waktu lama, tanahnya akan menjadi tandus. Salah satu cara agar tanah tersebut kembali subur adalah titik-titik. A. Membuat saluran irigasi. B. Memberi pupuk kandang. C. Menanami tanaman palawija. D. Memberi pupuk buatan yang banyak. Nah, di sini kita perhatikan cara menyuburkan tanah yang tandus. Yang pertama, penanaman palawija, kemudian menyempurnakan tanah dengan pupuk organik, rutin memberikan pupuk pada tanah tandus, memperkaya organisme penyubur tanah, dan menutup tanah dengan mulsa. Nah, ini adalah cara menyuburkan tanah yang tandus. Jadi kita lihat di sini ya, C, menanami tanaman palawija, sedangkan di bawahnya di sini ada cara menyuburkan tanah yang tandus, itu salah satunya dengan penanaman palawija. Jadi kita tentukan untuk jawaban soal nomor 7 adalah C, menanami tanaman palawija. Selanjutnya soal nomor 8. Fungsi akar pada tumbuhan adalah titik-titik. A. Tempat fotosintesis. B. Tempat melekatnya daun. C. Menyimpan cadangan makanan. D. Alat perkembangbiakan generatif. Ya, secara generatif. Kita lihat gambar di samping ini. Ini adalah gambar tumbuhan singkong dan wortel. Nah, tumbuhan singkong dan wortel ini adalah sebuah tumbuhan ya yang kita manfaatkan akarnya. Dan akar ini adalah sebagai apa? Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi fungsi akar pada tumbuhan salah satunya adalah menyimpan cadangan makanan, di mana akar ini semuanya adalah berupa cadangan makanan yang dimanfaatkan oleh hewan ataupun manusia. Adapun fungsi lain dari akar, ada beberapa fungsi ya. Kita perhatikan di sini. Yang pertama, menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri. Kemudian fungsi yang kedua, menyerap air dan berbagai macam garam mineral dari dalam tanah. Kemudian mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Kemudian pada beberapa jenis tumbuhan, akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Nah, ini adalah manfaat-manfaat atau fungsi dari akar pada tumbuhan. Selanjutnya soal yang ke-9. Perhatikan gambar berikutnya.
Hewan berikut yang memiliki kesamaan daur hidup seperti pada gambar adalah A, B, C, atau D ya. A, kecoa, kupu-kupu, dan katak. B, lebah, jangkrik, dan belalang. C, nyamuk, lebah, dan kupu-kupu. D, kupu-kupu, kecoa, dan nyamuk. Nah, ini kita perhatikan ya, gambar-gambar di samping ini adalah gambar-gambar yang memiliki kesamaan daur hidup seperti pada gambar di sampingnya ya, gambar lalat. Nah, jadi gambar lalat ini adalah gambar yang menerangkan tentang metamorfosis. Metamorfosis itu adalah proses perubahan ya pada makhluk hidup, di mana kita perhatikan sebelum menjadi lalat dewasa awalnya adalah telur ya, kemudian setelah telur akan menjadi belatung ya, dari belatung berubah menjadi pupa, dari pupa menjadi lalat dewasa. Nah, ini adalah disebut dengan metamorfosis atau proses perubahan pada hewan, mengalami 4 perubahan. Yang pertama telur, yang kedua belatung, yang ketiga pupa, dan yang terakhir adalah lalat dewasa. Kita perhatikan gambar di samping ini, kupu-kupu. Kupu-kupu juga sama ini ya, mengalami 4 perubahan. Telur, larva, pupa, imago. Imago di sini adalah hewan dewasa. Kemudian di bawahnya itu nyamuk ya, kemudian di bawahnya lagi ada katak. Nah, ini adalah metamorfosis sempurna. Selain hewan-hewan yang telah disebutkan di samping ini, berikut ini juga diterangkan ya mengenai serangga atau hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa saja? Lalat, kumbang, kutu, semut, lebah, ngengak. Nah, ini adalah hewan-hewan yang memiliki kesamaan ya cara daur hidupnya, seperti gambar lalat yang ada pada soal. Selain metamorfosis sempurna, ada lagi metamorfosis tidak sempurna. Apa itu yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan dalam tumbuh kembangnya. Dalam tahapannya inilah yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tahapan metamorfosis tidak sempurna yaitu apa saja? Telur, setelah telur nimpa ya. Setelah nimpa kemudian dewasa. Nimpa itu apa? Nimpa merupakan bentuk ukuran hewan saat masih muda, namun bentuk tersebut tidak mengalami perubahan sampai ia berubah menjadi dewasa. Contohnya apa saja? Kita perhatikan. Di sini ya ada kecoa. Kecoa ini dari telur nimpa. Nah, nimpa ini adalah setelah telur berkembang ya menjadi kecoa muda, kemudian tumbuh lagi agak dewasa, kemudian menjadilah kecoa betul-betul dewasa gitu ya. Kemudian di sini ada lagi ya belalang, dari telur nimpa jadi belalang. Dan kita perhatikan ya, nimpa dan hewan dewasa atau kita lihat di sini belalang muda dan belalang dewasa itu sama ya, tidak berubah gitu ya. Jadi tetap sama bentuknya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian di sini ada lagi kecoa ya, dari telur kemudian nimpa dan menjadi kecoa dewasa. Dan kita sekarang bisa menentukan jawaban untuk soal nomor 9. Jawabannya adalah C ya. Nyamuk, lebah, dan kupu-kupu. Nyamuk, lebah, dan kupu-kupu ini adalah memiliki kesamaan dalam daur hidup seperti gambar lalat di atas gitu ya. Nyamuk, lebah, dan kupu-kupu ini adalah metamorfosis sempurna sama seperti lalat. Nah, itu ya jawaban untuk nomor 9 adalah C. Selanjutnya soal yang ke-10. Ahmad tidak berangkat ke sekolah karena sakit demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Tahapan daur hidup nyamuk yang menjadi perantara penularan demam berdarah adalah A. Pupa, larva, imago, tempayak. Nah, kira-kira mana yang dapat membahayakan gitu ya, tahapan daur hidup yang mana ya mengenai nyamuk ini yang dapat membahayakan bagi manusia gitu ya. Nah, kira-kira yang mana kita bahas di sini. Nah, kita perhatikan atau kita ingat kembali mengenai metamorfosis sempurna dari nyamuk. Yang pertama telur, larva, setelah larva menjadi pupa, setelah pupa menjadi imago. Dan kita perhatikan imago. Imago ini adalah nyamuk dewasa. Nah, kita perhatikan ya mengenai daur hidup nyamuk di samping ini. Tahapan daur nyamuk yang berbahaya bagi manusia yaitu ada di fase imago atau dewasa. Karena di fase ini nyamuk dewasa telah siap untuk berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air dan juga dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini ya kita lihat penyakit pada manusia karena pada nyamuk dewasa merupakan vektor atau pembawa atau parasit
yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah maupun malaria. Jadi tahapan yang membahayakan ya, membahayakan manusia adalah di tahap imago atau tahap dewasa ya. Telur, larva, pupa, imago. Jadi di sini kita lihat imago itu adalah nyamuk dewasa yang dapat membahayakan manusia gitu ya. Gigitan nyamuk dapat menyebabkan penularan demam berdarah. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah C, imago. Nah, itulah pembahasan soal ujian sekolah IPA SD ya di video yang kedua. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali di video yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.